Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai single source path. Kali ini menggunakan algoritma Bellman-Danforth. Jadi minggu sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu algoritma dalam menyelesaikan persoalan single source path, yaitu menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, seterusnya kita akan membahas mengenai algoritma Bellman-Ford ataupun sering juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford dan Moore. Algoritma ini berasal dari jurnal ya yang dipublish oleh 3 orang, yaitu Bellman, Ford, and Moore di sekitar tahun 1956 sampai dengan 1959. Nah, algoritma ini digunakan untuk mencari jarak terpendek dari sebuah vertex awal S ke semua vertex lainnya pada suatu di graf berbobot G. Jadi graf berarah dengan bobot G. Kemudian dibandingkan dengan algoritma Dijkstra, algoritma ini lebih lambat dan computational time-nya lebih tinggi daripada Dijkstra karena dia akan melakukan iterasi selama beberapa iterasi. Kemudian kelebihannya adalah algoritma ini lebih akurat dan dapat mengakomodir bobot yang bernilai negatif. Nah, jika di Dijkstra kita tidak bisa menggunakan, jika ada sisi dengan bobot negatif, maka jika menggunakan Dijkstra maka hasilnya akan error ataupun tidak akurat. Maka dengan menggunakan Bellman-Ford ini akan menghasilkan hasil yang lebih akurat walaupun dengan kompleksitas waktunya yang lebih lama. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan sebuah contoh mengenai negative weight ataupun bobot yang negatif. Bobot yang negatif itu seperti apa? Jadi ilustrasinya seperti ini. Coba bayangkan sebuah skenario di mana kamu akan pergi ke sebuah pertandingan baseball ya. Dicontohkan sebuah pertandingan baseball dari rumah Anda. Kemudian sepanjang jalan ada 2 kemungkinan terjadi. Yang pertama, kadang jalanan yang akan kamu tempuh adalah merupakan jalan tol, sehingga kamu harus membayar sejumlah uang untuk melewati jalan tersebut. Nah, ini artinya cost-nya akan bertambah, ya, biayanya akan bertambah. Biaya yang kamu butuhkan untuk melewati jalan itu akan semakin bertambah. Kemungkinan kedua, kadangkala ada seseorang yang kamu kenal, itu misalnya kakek atau nenek ataupun saudara gitu ya, yang tinggal di jalan yang akan kamu lintasi. Sehingga jika kamu singgah ke mereka, maka kamu akan mendapatkan uang dari mereka. Sehingga tentu saja biaya yang akan kamu butuhkan untuk melewati jalan itu, biayanya akan semakin mengecil. Ya. Sehingga dengan adanya uang yang diberikan oleh saudara ataupun kakek nenek, maka pastinya akan mengisi kembali restock your wallet gitu ya, akan mengisi kembali kantong Anda sehingga cost-nya akan menurun seperti itu. Nah, jadi you need to get across town and you want to ride across town with as much money as possible so you can buy hot dogs. Jadi kamu akan melintasi jalanan yang mana yang lebih menguntungkan buat kamu sehingga kamu bisa menyisihkan duit untuk beli snack gitu ya, burger ataupun hot dogs. Maka dengan menggunakan Bellman-Ford kamu bisa membantu Anda untuk mencarikan rute yang paling optimal, yang paling menguntungkan buat Anda. Jadi di sini ya diilustrasikan ada dari rumah, kemudian ini adalah baseball stadium, di mana sisi hijau artinya bobot yang positif, artinya mengeluarkan biaya, sedangkan sisi merah adalah berbobot negatif atau dengan cost yang negatif. Seperti itu, sehingga di sini seperti itu kira-kira ilustrasi dari bobot yang negatif.
Nah, kemudian pada algoritma Bellman-Ford, sebuah graf berarah ataupun di graf G dengan jumlah vertex V dan jumlah sisi E, maka langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus menginisialisasi sebuah vertex asal S. Jadi kita harus menentukan satu buah titik sumber, yaitu titik S. Kemudian algoritma Bellman-Ford menghitung jarak terpendek dari titik asal S tersebut ke seluruh titik pada graf. Kemudian sama seperti algoritma Dijkstra, jadi pada algoritma Bellman-Ford ini juga menggunakan prinsip relaxation untuk menentukan jarak lintasan yang paling akurat sebanyak V dikurang 1 kali iterasi. Jadi proses relaksasinya itu sebanyak V dikurang 1 iterasi. Inilah yang menyebabkan computational time pada Bellman-Ford ini lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak dan space yang lebih besar, tentu saja dari algoritma Dijkstra. Namun tentunya dengan akurasi yang lebih baik. Kemudian keterbatasan algoritma Bellman-Ford. Jadi algoritma Bellman-Ford tidak bisa mengerjakan jika ada siklus dengan bobot yang negatif. Jadi siklus itu satu titik ya, satu lintasan di mana dimulai dari satu titik dan kembali ke titik tersebut. Itu yang disebut dengan siklus. Nah, jika Anda menemukan ada siklus dengan bobot yang negatif atau negative wave cycles, maka pencarian jarak terpendek tidak akan berhenti dan akan terus looping, tidak akan bisa berhenti. Kemudian, Dijkstra adalah algoritma greedy yang pada saat relaksasi hanya memilih vertex terdekat yang belum diproses. Sedangkan Bellman-Ford merelaksasi semua sisi yang ada di graf menggunakan pendekatan dynamic programming. Jadi, dynamic programming itu adalah mencoba seluruh kemungkinan solusi, kemudian memilih solusi terbaik. Sedangkan untuk algoritma greedy adalah kita akan mengambil mana keputusan yang terbaik pada saat itu dan tidak melihat kembali keputusan yang sudah dipilih di waktu yang sebelumnya. Jadi kalau untuk algoritma Bellman-Ford, maka dia akan terus mengevaluasi mana solusi yang terbaik gitu. Jadi akan tetap mempertimbangkan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Solusi-solusi yang sudah didapatkan sebelumnya akan dibandingkan dengan solusi yang didapatkan selanjutnya seperti itu dan akan memilih solusi yang paling terbaik. Nah, untuk pseudocode-nya seperti ini. Jadi di sini ada 2 kali looping for, ya. Looping for yang pertama ini berfungsi untuk menginisialisasi seluruh jarak tiap vertex pada graf, ya. Distance pada setiap vertex pada graf dengan tak terhingga. Infinite adalah satu nilai yang lebih besar dari seluruh nilai apapun. Nilai variabel P, di sini ada variabel P. Variabel P ini adalah berfungsi untuk menampung nilai titik predecessor ataupun untuk mencatat titik-titik sebelumnya yang sudah direlaksasi, sehingga membantu untuk membuat lintasan nantinya ya. Tinggal kita panggil saja pointernya. Kemudian di sini kita inisialisasi juga untuk titik awal ataupun titik source, maka kita assign nilainya adalah 0. Kemudian kita lihat di sini ada looping kedua, looping for kedua, untuk melakukan relaksasi pada semua vertex V dengan bobot sisi E. Jadi untuk for yang kedua ini adalah proses relaksasi, dan proses relaksasi ini dilakukan sebanyak V kurang 1 kali. Nah, untuk relaksasi pada Bellman-Ford, jadi relaksasi di sini adalah tahapan terpenting dari algoritma Bellman-Ford yang meningkatkan akurasi jarak setiap vertex dari titik asal. Relaxation bekerja dengan secara kontinu memperpendek jarak yang dihitung antar vertex. Nah, jadi sama saja seperti yang dilakukan di algoritma Dijkstra, kita akan membandingkan distance yang dituju dengan jumlah dari distance source dengan bobotnya, seperti itu.
Berikut ini adalah contoh dari penggunaan algoritma Bellman-Ford dalam mencari shortest path. Nah, jika diketahui graf seperti pada gambar ini terdiri dari 7 buah vertex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buah vertex dan 10 buah edge ataupun 10 buah sisi. Maka jika kita ingin mencari shortest path, kita bisa menggunakan di sini algoritma Bellman-Ford karena di sini terdapat bobot yang nilainya negatif. Jadi kekurangan dari algoritma Dijkstra adalah dia tidak bisa untuk memproses jika ada grafik dengan bobot yang negatif. Itu tidak bisa kita selesaikan dengan algoritma Dijkstra. Tetapi bisa kita selesaikan dengan algoritma Bellman-Ford. Kemudian beda dari algoritma Bellman-Ford dengan Dijkstra adalah pada saat relaxation-nya, proses relaksasinya. Untuk algoritma Dijkstra dia hanya menggunakan algoritma greedy sehingga dia tidak melihat kembali ke belakang. Jadi dia hanya melakukan relaksasi pada vertex yang belum dieksplorasi. Sedangkan pada algoritma Bellman-Ford menggunakan dynamic programming ya, pendekatan dynamic programming, di mana dynamic programming ini mencari solusi-solusi yang mungkin itu ditelusuri semua, kemudian memberikan solusi yang paling terbaik di antara seluruh alternatif solusi yang ada. Nah, jadi untuk algoritma Bellman-Ford itu akan memeriksa kembali ataupun melakukan relaxation pada seluruh vertex selama beberapa kali iterasi. Nah, untuk iterasinya adalah sebanyak jumlah vertex dikurang 1. Jadi di sini di graf ini ada 7 vertex, jadi banyak iterasinya adalah sebanyak 7 dikurang 1 kali ataupun 6 kali iterasi. Nah, setelah 6 kali iterasi itu nilainya akan sama. Tidak ada lagi proses relaksasi untuk yang selanjutnya. Oke, kita lihat di sini langsung saja contohnya. Nah, di sini sudah langkah awalnya adalah kita melakukan inisialisasi. Misalnya kita buat vertex 1 ini adalah vertex asal, maka untuk vertex asal kita beri nilai 0. Kemudian untuk vertex lainnya kita inisialisasi dengan menggunakan tak terhingga ya, nilainya tak terhingga. Oke, kemudian kita lakukan relaksasi dengan cara seperti ini. Kita umpamakan ini U, ini V ya. Jadi untuk proses relaksasi sebenarnya sama seperti di Dijkstra. Jika distance ataupun jarak di U ditambahkan dengan bobot dari U ke V itu lebih kecil dari distance yang ada di V, maka update nilai distance yang ada di V ini dengan jarak yang di U ditambahkan dengan bobot H U, V. Jadi sama seperti yang di Dijkstra kemarin, hanya saja untuk Bellman-Ford kita lakukan ini beberapa kali iterasi. Oke, jadi contohnya seperti ini. Untuk ini sudah saya list ya, edge listnya di sini ada 10. Karena ini ada 10 sisi, maka kita data di sini edge-nya ada 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 4, 3, kemudian 5, 7, 6, 7. Ada 10 sisi. Kita mulai dari sisi yang pertama, 1, 2. 1 ke 2. Jika distance ini adalah 0 ya, titik awalnya 0 ditambah bobot dari U ke V adalah 6, 0 ditambah 6 lebih kecil dari tak terhingga, maka nilai distance di titik 2 ini kita ubah menjadi 0 ditambah 6, jadinya adalah 6. Update menjadi 6, kemudian 0 ditambah 5, 5 lebih kecil dari tak terhingga, kita update, sini nilainya menjadi 5. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5 lebih kecil dari tak terhingga, kita update nilainya menjadi 5. Oke, kemudian 2,5. 2 ke 5, di sini nilainya 6 ya. 6 dikurang 1, 5, lebih kecil dari tak terhingga, kita update nilainya menjadi 5. Kemudian 3 ke 2. 3 ke 2. Nah, nilai 3 di sini adalah 5 tadi ya.
5 dikurang 2, 3 lebih kecil dari 6, maka 6 kita update menjadi 3. Nah, oke. Kemudian 35. 3 ke 5. 3 tadi nilainya adalah 5. 5 ditambah 1, 6. Lebih besar dari 5, maka tidak kita update. Kemudian lanjut 4, 3. 4 tadi nilainya adalah 5 dikurang 1. 5 kurang 1, 4 lebih kecil dari tak terhingga. Kita update nilainya menjadi 4. Oke. Kemudian 5, 7. 5 ke 7. 5 tambah 3, 8. Lebih kecil dari tak terhingga. Kita update di sini nilainya 8. Kemudian yang terakhir 6, 7. 4 ditambah 3, 7. 7 lebih kecil dari 8, maka nilainya kita update lagi menjadi 7. Oke, ini iterasi yang pertama. Kemudian iterasi yang kedua. Kita lakukan sampai V di jumlah vertex dikurang 1, jadi sebanyak 6 kali. Oke, kita lihat iterasi kedua. Nah, tadi nilainya ini ya. Untuk source titik source-nya tetap 0. 0 ditambah 6. 6 lebih besar dari 3, maka tidak kita update. Kemudian 0 ditambah 5. 5 lebih, ini sama hasilnya 5 ya, maka tidak kita update karena nilainya masih sama. Kemudian 0 tambah 5 masih sama ya, tidak kita update karena tidak lebih kecil dari 5. Kemudian selanjutnya adalah 2 ke 5. 2 ke 5. Nilai 2 tadi 3. 3 dikurang 1, 2. 2 lebih kecil dari 5, maka kita update di sini menjadi nilainya 2 ya. 3 kurang 1 jadi 2. Kemudian 3 ke 2. 3 ke 2. 3 tadi nilainya adalah 5. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3, maka tidak perlu kita update. 3 ke 5. Nilai 3 tadi adalah 5 ya. 5 tambah 1, 6. 6 lebih besar dari 2, tidak perlu kita update. Kemudian 4, 3. Dari 4 ke 3. 4 tadi nilainya 5. 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. 5 kurang 2, 3 ya. 3 lebih kecil dari 5, jadi kita update. Hasilnya adalah, sini nilainya adalah 3. Oke. Tadi 4 ke 3, kemudian 4 ke 6. 4 ke 6. Nilai 4 tadi adalah 5 ya. 5 dikurang 1, 4 tetap ya. Kemudian tidak perlu kita update karena tetap nilainya 5 ke 7. 5 ke 7 nilai 5 tadi 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 lebih kecil dari 7, kita update di sini. Jadi nilainya adalah 5. Kemudian 6 ke 7. 6 ke 7 tadi nilainya 4 tambah 3, 7. 7 lebih besar dari 5, maka tidak perlu kita update. Oke, ini iterasi kedua. Kemudian iterasi ketiga. Iterasi ketiga. Kita lanjutkan kembali. Jadi 0 ditambah 6. 6 lebih besar dari 3, tidak perlu kita update. 0 ditambah 5, 5 lebih besar dari 3, maka tidak perlu kita update. 5 0 tambah 5, 5 lebih sama ya, sama dengan 5, nggak perlu kita update. Kemudian 2 ke 5 tadi nilainya 3 kurang 1, 2, tidak perlu kita update. Kemudian 3 ke 2 tadi nilainya 3 ya. 3 dikurang 2, 1. 1 lebih kecil dari 3, maka ini harus kita update. 1 nilainya 1 ya. 1 3, 2, kemudian 3, 5. Dari 3 ke 5. 3 ditambah 1, 4. 4 lebih besar dari 2, tidak perlu kita update. Kemudian 4 ke 3. 4 ke 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ya, tidak perlu kita update. Kemudian 4 ke 6. Ya, tadi 4 juga udah. 4 ke 6, 5 kurang 1, 4 sudah ya. Kemudian 5 ke 7 sudah. 2 tambah 3, 5 tetap.
tambah 3, ini juga tetap. Oke, itu iterasi ketiga. Kemudian iterasi keempat. Untuk iterasi keempat, 0 tambah 6, 6 ya. Kemudian 6 lebih besar dari 1, 5 lebih besar dari 3, 5 lebih besar dari 5 ini sama dengan 5 ya, jadi tidak perlu kita update. Kemudian dari 2 ke 5 tadi nilainya 1 kurang 1 sama dengan 0 ya. Oke, dari 2 ke 5 tadi ya, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi kita di sini 0 lebih kecil dari 2, hasilnya kalau kita update menjadi 0. Oke, 1 kurang 1 0. Kemudian 3 ke 2, 3 dikurang 2 1. Oke, ini enggak ada berubah ya, udah. Kemudian 3 ke 5, 3 ke 5 ini 3 ya, 3 ditambah 1 4, 4 lebih besar dari 0, enggak kita ubah. Kemudian 4 ke 3, 5 dikurang 2 sama dengan 3, enggak berubah. 4 ke 6, 5 kurang 1 4, enggak berubah ya. Kemudian 5 ke 7, 0 ditambah 3, hasilnya adalah 0 ditambah 3 adalah 3, 3 lebih kecil dari 5. Kalau kita update di sini jadi 3. Oke, kemudian 6 ke 7, 4 tambah 3 7, 7 lebih besar dari 3. Itu iterasi keempat. Kemudian kita iterasi kelima. Iterasi kelima ini 6 ya, 6 lebih besar dari 1, 5 besar dari 3, 5 sama dengan 5. Oke, udah habis. Kemudian di sini 1 kurang 1 0 udah ya. Kemudian 3 ke 2 ya, 3 ke 2, 3 kurang 2 sama dengan 1, 3 ke 5, 3 ke 5, 3 ditambah 1 4, tak lebih besar dari 0, nggak berubah. 4 ke 3, 5 dikurang 2 3, nggak berubah. 4 ke 6, 5 kurang 1 4, nggak berubah ya. Kemudian 5 ke 7, 0 ditambah 3 3, ini tetap ya. Kemudian 6 ke 7 juga nggak berubah, 4 tambah 3 7. Oke, nah dari sini ini tidak ada perubahan dengan iterasi sebelumnya, sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi ke-6 karena sudah bisa dipastikan bahwa untuk iterasi yang ke-6 itu akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, jadi kita lihat di sini dari titik 1 ya, 1 ke 2, ini source-nya adalah titik 1. Kemudian dari titik 1 ke titik 2, maka bobot minimumnya adalah 1. Untuk titik 3 bobot minimumnya adalah 3. Untuk 4 bobot minimumnya adalah 5. Untuk 5 bobot minimumnya adalah 0. Untuk 6 bobot minimumnya adalah 4, dan untuk 7 bobot minimumnya adalah 3.